Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak bapak semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita kembali akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Baiklah, bagaimana kabar semua anak-anak bapak semua? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya siapa yang tidak hadir? Ya, setelah bapak perhatikan semua kursinya terpenuhi dan tidak ada yang alpa atau absen. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Baiklah, bagaimana anak-anak bapak semua? Coba lihat dulu handphonenya, HP-nya, baterainya kalau yang belum maksimal terisi, agar sambil kita belajar diisi terlebih dahulu jaringannya supaya dikondisikan agar materi kita pada hari ini tuntas bisa kita selesaikan. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jidna ya Allah ilman nafi'a wa hikmah wa fahman katsira. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, sebelumnya kemarin kita telah mempelajari yaitu tentang ketika bumi berputar, yaitu peristiwa hari kiamat. Yaitulah persepsi yang Bapak sampaikan agar kita tidak lupa kembali materi yang telah lalu. Dan pada hari ini yaitu materi kita tentang Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ya, Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan hati yang kuat dan kesabaran yang tinggi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana kita lihat tafsir Al-Qurtubi. Dan begitu juga dalam Al-Quran Allah juga telah berfirman yang artinya, maka bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para rasul Ulul Azmi, yaitu yang memiliki keteguhan hati. Baiklah anak bapak semua, selanjutnya siapakah rasul-rasul Ulul Azmi itu? Ya, siapakah rasul-rasul Ulul Azmi itu? Jadi Rasul Ulul Azmi itu tidak semuanya nak ya. Dari 25 nabi dan rasul ada 5 nabi yang dikategorikan yang memiliki tingkatan Ulul Azmi. Itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau supaya enak atau lebih mudah kita menghafalnya, yaitu disingkat dengan Mimin. Mimin. M pertama itu Musa, I-nya Ibrahim, M-nya lagi Muhammad, I-nya Isa, dan N-nya itu Nuh alaihi salam. Jadi disingkat Mimin. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nuh alaihi salam. Itulah para nabi dan rasul yang diberi gelar atau diberi julukan Ulul Azmi, yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Sifat-sifat Ulul Azmi itu apa? Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Yang kedua, senantiasa mohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Memiliki keazaman atau semangat yang kuat dan kokoh atau yang tinggi dalam berdakwah. Selanjutnya, para nabi dan rasul Ulul Azmi itu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk rasul Ulul Azmi karena kenapa? Kesabarannya dalam berdakwah, sangat luar biasa untuk mendapati kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah, terus menerus berdakwah
baik di keluarganya, kerabatnya, masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus, yaitu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk juga menentangnya. Itu sangat luar biasa. Begitulah kesabaran dari Nabi Nuh. Selanjutnya Nabi Nuh ini hampir 1000 tahun anak-anak. Luar biasa, hampir 1000 tahun berdakwah. Usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 saja. 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya 200 saja lebih kurang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad juga demikian, sejak lahir, sejak kecil sampai dewasa mengalami kesulitan-kesulitan. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban pamannya untuk merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkat beliau menjadi rasul. Penentangnya bukan saja dari orang lain, tapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri, anak-anak bapak semua. Ikut menentang dakwah beliau. Hadirin anak-anakku semua, selanjutnya begitulah luar biasanya perjuangan daripada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Apa bentuk kesabaran Nabi Musa alaihissalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya, memimpin kaumnya yang sangat pembangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Sebagai catatan, Nabi Musa pernah tidak dapat bersabar ketika belajar berguru kepada Khidir. Ya, pernah juga. Ada juga memang pada suatu waktu ketika beliau, Nabi Musa, belajar kepada Nabi Khidir, ya nyaris-nyaris kesabarannya itu hampir lah terkikis, lebih kurang gitulah. Namun dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Musa, beliau insya Allah selalu istiqamah untuk bersabar. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Apa bentuk kesabarannya? Sabar sebagai seorang yang sangat miskin, itulah Nabi Isa. Sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Itu pembangkang, pengkhianat, yang dimana dalam sejarah kita ketahui dia sendirilah yang nanti disalib di kayu salib tersebut. Sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa menggambarkan kejutan, kesungguhan, dan ketaatan dalam berdakwah menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ajmi di antaranya karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim alaihissalam dipelihara dalam keadaan genting, yang disebabkan tirani Namrus yang membunuh anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Wah. Setelah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Siti Hajarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya minta ia menikahi seorang budak belia yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Atas kehendak Allah, terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Dan saat berbahagia itu, Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membuang istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan juga. Namun perintah lebih berat diterima Ibrahim alaihissalam, yaitu harus mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Begitu besarnya kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah kita beriman, mempelajari materi Rasulul Ajam ini? Kita harus bersabar atas segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita. Tetap bersabar, nah. Karena ada orang-orang terdahulu yang mendahului kita membuktikan dengan kesabarannya. Kita harus yakin bahwa Allah tidak menguji setiap makhluk di luar kemampuannya. Apapun yang menimpa kita, karena kita sangguplah, makanya Allah memberikan cobaan kepada kita. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat setiap makhluk yang mampu bersabar atas cobaan yang kita terima atau ditimpakan kepadanya. Bapak, anak-anak Bapak sekalian,
ini